Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Ditya Pratama dari Prodi S1 Teknik Elektro dengan NIM 230508740773. Di sini saya membuat project yaitu tugas UAS praktikum dasar algoritma pemrograman yang berjudul Face Recognition untuk sistem kehadiran menggunakan Python. Di sini saya menggunakan library Hard Cascade Classifier untuk mendeteksi wajah. Yang pertama ada table of content. Untuk yang pertama ada latar belakang, kedua ada tujuan, ketiga ada dasar teori, dan keempat ada algoritma. Untuk latar belakang, teknologi pengenalan wajah atau face recognition telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan telah diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari keamanan hingga aplikasi sehari-hari. Salah satu aplikasi yang paling menarik adalah dalam sistem kehadiran. Sistem kehadiran konvensional seringkali memerlukan interaksi manual seperti penggunaan kartu, identitas, atau pencatatan manual yang tidak hanya memakan waktu tetapi juga rentan terhadap kecurangan. Dengan adanya teknologi ini, yaitu face recognition untuk sistem kehadiran dapat menjadi lebih efisien dan akurat. Implementasi dari sistem kehadiran berbasis face recognition dapat mengurangi beban administratif, meningkatkan akurasi data kehadiran, dan mengurangi potensi penyalahgunaan. Dalam praktikum ini, kita akan mengimplementasikan dua program. Program pertama yaitu digunakan untuk menangkap dan menyimpan data wajah serta label nama menggunakan metode Hard Cascade Classifier dan Webcam. Program kedua akan memuat data tersebut untuk mengenali wajah secara langsung dan mencatat waktu kehadiran. Kemudian ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengembangkan sistem deteksi dan pengenalan wajah. Yang kedua, menggunakan Hard Cascade Classifier untuk deteksi wajah. Yang ketiga, yaitu menyimpan data wajah dan nama individu. Yang keempat, mengimplementasikan pengenalan wajah secara real time. Dasar teori. Yang pertama ada face recognition. Apa itu face recognition? Face recognition adalah salah satu bidang dari computer vision dan pattern recognition yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau memverifikasi seseorang berdasarkan gambar digital wajah mereka. Teknologi ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti keamanan, manajemen akses, dan sistem pembayaran berbasis biometrik. Yang kedua ada Hard Cascade Classifier. Hard Cascade Classifier adalah metode populer dalam computer vision yang digunakan untuk deteksi objek, termasuk deteksi wajah. Metode ini memiliki beberapa fitur, diantaranya yaitu satu ada Hard Like. Hard Cascade Classifier menggunakan fitur Hard Like untuk mengidentifikasi objek dalam gambar. Fitur Hard Like adalah pola pixel yang dapat digunakan untuk menggambarkan fitur visual objek seperti tepi, sudut, atau perubahan intensitas. Yang kedua ada integral image. Integral image digunakan untuk mempercepat perhitungan fitur Hard Like. Integral image menyediakan cara yang lebih efisien untuk menghitung jumlah pixel di dalam area persegi panjang di dalam gambar. Yang ketiga ada Cascade Classifier. Cascade Classifier adalah kumpulan dari beberapa classifier yang diatur dalam cascade. Setiap classifier adalah model untuk mengidentifikasi apakah bagian tertentu dari gambar mengundang objek yang dicari. Cascade ini memiliki beberapa tahap di mana setiap tahap mengurangi jumlah kemungkinan deteksi palsu. Kemudian yang ketiga ada OpenCV. OpenCV atau kepanjangan dari Open Source Computer Vision Library adalah pustaka open source yang berisi lebih dari 2.500 algoritma untuk berbagai aplikasi computer vision. OpenCV menyediakan implementasi dari Hard Cascade Classifier yang dapat digunakan untuk mendeteksi wajah dalam gambar atau video. Yang keempat ada Pickle. Pickle adalah modul dalam Python yang digunakan untuk menyimpan objek Python ke dalam file dan membuatnya kembali ke dalam program.
Dalam project ini data wajah dan label nama disimpan dalam file pickle sehingga dapat digunakan kembali untuk pengenalan wajah. Kemudian ada algoritma dari program yang pertama, yaitu identifikasi dari wajah. Untuk yang pertama, inisialisasi hardgate classifier untuk deteksi wajah. Kemudian inisialisasi koneksi ke webcam. Kemudian menginputkan nama, memasukkan nama pengguna. Kemudian yang keempat, buat folder untuk menyimpan data wajah dengan nama face data. Yang kelima, loop untuk menangkap dan menyimpan wajah. Untuk langkah-langkahnya yaitu pertama ambil frame dari webcam, kemudian konversi frame menjadi grayscale. Tujuannya untuk mempermudah untuk deteksi wajah. Kemudian yang ketiga ada gunakan hardgate classifier untuk mendeteksi wajah dalam frame. Kemudian untuk keempat, untuk setiap wajah yang terdeteksi, yaitu gambarkan persegi panjang di sekitar wajah, ekstrak area wajah dan ubah ukurannya, kemudian simpan wajah yang terdeteksi dan label nama ke dalam list. Kemudian yang tahap ke-6 yaitu tampilkan video stream. Tahap ke-7 yaitu simpan data wajah dan label nama ke file pickle dengan format face data /flash_label.pickle. Kemudian yang ke-8 yaitu tutup koneksi webcam dan semua jendela. Untuk algoritma program kedua yang yaitu pengenalan wajah dan print kehadiran. Untuk yang pertama, inisialisasi hardgate classifier untuk deteksi wajah. Kemudian inisialisasi koneksi ke webcam. Yang ketiga, memuat data wajah dan label nama dari file pickle. Kemudian yang keempat, definisikan fungsi untuk pengenalan wajah. Fungsi tersebut bernama recognize_face yang berisi face, kemudian faces, dan label yang berisi variabel tersebut. Untuk isinya yaitu pertama, ubah ukuran wajah yang terdeteksi menjadi ukuran standar. Ratakan wajah menjadi array satu dimensi. Kemudian inisialisasi variabel untuk jarak minimum dan nama. Untuk setiap wajah dalam database yaitu berisi ratakan wajah dalam database menjadi array satu dimensi. Kemudian hitung jarak Euclidean antara wajah yang terdeteksi dan wajah dalam database. Kemudian jika jarak lebih kecil dari jarak minimum saat ini, maka perbarui jarak minimum dan nama. Dan return nama dengan jarak minimum. Untuk langkah kelima yaitu loop untuk menangkap dan menyimpan wajah. Untuk kemudian langkah-langkahnya yaitu ambil frame dari webcam, kemudian konversi frame menjadi grayscale, gunakan hardgate classifier untuk mendeteksi wajah dalam frame. Yang keempat, untuk setiap wajah yang terdeteksi yaitu gambarkan persegi panjang di sekitar wajah, ekstrak area wajah, kemudian buat variabel untuk menuliskan waktu terkini, gunakan fungsi recognize_face yang tadi untuk mengenali wajah, yaitu kemudian tampilkan nama individu yang dikenali pada frame. Kemudian untuk step ke-6, tampilkan video stream. Untuk step ke-7, apabila Q pada keyboard ditekan, maka akan mencetak nama dan waktu kehadiran serta menghentikan loop pada program. Kemudian yang terakhir yaitu tutup semua jendela, tutup koneksi webcam dan semua jendela. Kemudian saya akan mendemonstrasikan program. Ini adalah program pertama yang berjudul identifikasi.py.python. Nah, untuk ini yaitu inisialisasi hardgate. Kemudian inisialisasi webcam. Lalu input nama dan jangan lupa untuk buat folder yang bernamakan face data. Ini adalah variabel untuk menyimpan wajah dan label.
Kemudian ini adalah loop untuk menampilkan, mendeteksi wajah dan menyimpan wajah dan label. Oke, ini with open face data dan sebagainya. Ini adalah untuk menyimpan data wajah dan label ke file pickle. Oke, langsung saja saya run program untuk yang pertama. Oke, di terminal terdapat enter the name for this face. Saya namakan Bima. Oke, terdeteksi wajah saya. Kemudian saya pencet Q untuk menyimpan data wajah. Nah, data wajah dan label telah disimpan, yaitu berupa file underscore label.ikl. Oke. Disimpan yaitu file tersebut tersimpan dalam file face data. Kemudian untuk program kedua yaitu menampilkan data tersebut, data tadi yang tersimpan data face label.pickle yang tersimpan dalam folder, yaitu ya di run di program kedua ini. Ini adalah program kedua, yaitu yang pertama inisialisasi hardcascade classifier, kemudian memuat data wajah dan label dari file pickle tadi. Kemudian ini adalah fungsi untuk mengenali wajah. Terus kemudian inisialisasi webcam menggunakan cap sama dengan CV2 video capture. 0 ini adalah untuk webcam. Kemudian masuk ke loopingan. Kemudian setting waktu untuk kehadiran. Ini adalah setting waktu yang berupa hari, bulan, tahun, kemudian jam, menit, dan detik. Kemudian buat variabel untuk sistem kehadiran. Dan apabila Q ditekan, maka print kehadiran tadi. Oke. Langsung saja saya saya run. Tunggu sebentar. Sedang menginisialisasi. Nah, kemudian langsung muncul nama dan ini wajah. Oke, saya tekan Q. Nah, dalam terminal terdapat data kehadiran, yaitu nama Bima, waktu pada pukul 16.56 dengan 03 dengan tanggal 25/06/2024. Oke, sekian dari presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.